Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membuat antarmuka aplikasi menggunakan komponen Swing. Dan saya juga akan mengatur letak masing-masing komponen Swing terhadap kontainer. Jadi buat yang belum tahu, kontainer itu objek yang dapat menampung komponen grafis. Contohnya itu seperti frames, panels gitu. Oke, yang pertama kita buat new project dulu. Untuk project barunya kita namain siswa. Hanya ada 2 karena siswa yang pertama itu udah dipakai. Karena kalau di NetBeans itu nggak bisa ada nama yang sama gitu. Kita next dulu. Terus aku mau tulis skripnya dulu.
JavaScript sudah saya ketik. Saya bakal jelasin satu-satu dulu sebelum saya run. Nah, pertama itu kita buat package dulu. Package-nya sekarang siswa namanya. Jadi package itu pengorganisasian kelas-kelas. Import Java X-Swing merupakan perintah dalam Java yang berisi kelas-kelas atau interface untuk komponen GUI Swing. Jadi import sendiri itu artinya perintah untuk memasukkan suatu metode gitu. Nah, terus yang kedua itu ada Java AWT Event. Jadi AWT itu Abstract Windowing Toolkit yang merupakan suatu perintah untuk memanggil library yang ada di AWT agar dapat digunakan dalam pembuatan program. Tuh. Sedangkan event sendiri, event itu objek yang mempresentasikan suatu kejadian. Jadi contohnya tuh kayak gerakan mouse atau penekanan tombol keyboard. Terus yang baris ke-13 ini public class siswa extends. Extends itu merupakan apa ya? Kayak yang mewarisi semua fungsi yang ada di files variabel gitu. Nah, Gframe ini salah satu kelas dalam Java yang dapat digunakan untuk membuat frame sebagai top level container. Terus di sini kita pakai gpanel, gpsiswa. Jadi gpanel itu sebuah kontainer yang digunakan untuk mengelompokkan suatu komponen-komponen. Jadi di gpanel ini kita bisa meletakkan komponen yang komponen-komponen yang banyak gitu loh, komponen lainnya gitu. Di sini kita pakai gpsiswa ini. Terus yang kedua ada glabel. Glabel itu mengkonstruksi objek label tanpa teks dan icon. Jadi komponen grafis yang menampilkan teks-teks pendek itu ini glabel ini. Nah, di situ kan ada NIS, ada nama, password, alamat, email dan jenis kelamin. Terus yang ketiga itu ada private gtext file. Nah, jadi gtext file itu salah satu objek untuk memasukkan atau menampilkan string. Biasanya itu ditampilkan di area baris tunggal, di mana melalui text fields pengguna dapat memasukkan string melalui keyboard gitu. Nah, ini di sini ada NIS juga, ada nama, password yang nanti bakal dimasukin datanya gitu. Terus selanjutnya ada private G combo box. Nah, jadi ini tuh digunain buat menampilkan sebuah tabel yang yang ada daftar pilihannya gitu. Nanti jenis kelamin kan ada 2 pilihan antara perempuan dan laki-laki gitu. Terus yang terakhir itu ada G-button. G-button itu merupakan kayak komponen swing yang terletak di paket Java X-Swing. Digunakannya itu untuk memicu action event, bagaimana event itu ditangani gitu. Jadi di sini tuh ada tambah, ubah, hapus dan bersih. Nah, terus di baris ke selanjutnya, baris ke-24 ini ada siswa tadi. Terus ada super entry, itu fungsinya itu untuk mempresentasikan objek dari kelas induk. Ini super entry data. Terus set size. Nah, set size itu mengatur ukuran tabelnya. Jadi itu ukuran tabel yang akan di-run nanti itu ukurannya 500 dan 300. Selanjutnya jpsiswa set layout. Nah, ini tuh layout itu mengatur tata letak dari output tabelnya. Nah, kemudian baris ke-30 ini label NIS. Ini dari baris 30 sampai 35 itu mengatur letak objek pada kontainer. Nah, untuk baris ke-37 ini fungsinya untuk mengatur batas jaraknya tabel dengan format yang sudah disertakan di program. Jadi itu kayak ini tuh ada ukuran 15, 20, 100, 25 itu merupakan nanti tuh ukurannya gitu. Ukuran yang akan ditampilkan pada saat di run gitu. Nah, ini juga diatur semuanya ukurannya dan beda-beda setiap labelnya ukurannya. Terus selanjutnya pada baris ini 37, baris 37 ini sama seperti baris pada yang di atas, dia tuh menjelaskan ukurannya gitu.
Nah ini pakai label karena tadi kan di atas pakai label ya. Terus ini pakai teks juga, ini pakai button, ini semuanya diukur ukurannya. Jadi nanti pada saat di outputkan itu keluar kayak spasinya gitu. Nah terus baris ke 50 ini ada JP siswa add label NIS. Jadi nanti itu menampilkan gitu, menambahkan label nama, menambahkan label password gitu. Jadi itu nanti dari baris 50 ini sampai baris ke 67 ini dimana nanti akan ditampilkan di JP siswa. Dan nanti label NIS, teks NIS, button tambah ini bakal ditampilin di JP siswa. Terus selanjutnya skip ke baris ke 70 ini menambahkan objek. Nah, CBO jenis kelamin. Dan tadi kan saya udah bilang kalau misalnya jenis kelamin itu ada dua pilihan antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sini itu akan diatur dan di sini akan dimasukkan itemnya, yaitu add item L dan add item P. Jadi ada dua pilihan gitu ya. Terus selanjutnya ada button tambah add action listener this. Nah, ini tuh artinya jadi yang baris ke 74 sampai ke 77 ini dia tuh menjelasin tentang bagaimana kita nanti menekan tombol itu untuk pengondisiannya gitu. Jadi kita bisa menekan tombol button tambah, ubah, hapus, dan bersih. Nah, terus selanjutnya ke baris ke 80 get content pane add JP siswa. Itu untuk menambahkan objek gPanel pada container frame kita. Jadi kita tuh pakai get content pane gitu. Terus selanjutnya pada baris ke 82 ini set visible true. Nah, dimana fungsi itu tuh untuk mengatur output agar dapat menampilkan frame. Jadi sintak tersebut diberi nilai true, maka frame akan muncul karena set visible merupakan tipe data dalam Java yang digunakan untuk menentukan nilai true or false gitu. Terus selanjutnya ada set default close operation. Gframe ini berfungsi untuk menjalankan fungsi close, dimana ketika kita menekan tombol close pada panel, maka kita akan keluar dari program tersebut. Nah, terus ini public void action performed. Nah, itu nanti kita akan menentukan event pada tombol gitu dan fungsi tombol. Dan dijelaskan pada baris 86 dan ini jika tombol button ditambah diklik maka akan bertambah gitu. Nah, terus juga di sini sama objek ubah, objek button hapus sama seperti yang ada di baris ke 87. Nah, terus pada ini 96 ini tombol button hapus. Nah, jadi kalau diklik itu dia bakal bakal terhapus ini pada baris 94. Nah, sedangkan ini yang 96 yang bersih itu jadi kita tuh berfungsinya itu terhapus maka akan bersih gitu. Jadi bakal data-datanya tuh bakal bersih, bakal terhapus gitu. Terus pada baris 98 ini di keterangan void di situ memastikan bahwa objek akan berakhir pada button yang diklik sesuai fungsinya. Jadi pada baris ke 19 itu berfungsi agar program bisa dieksekusi pada modul 6 ini gitu. Nah, terus sekarang kita bakal coba run. Nah, jadi hasilnya ketika kita run bakal muncul seperti ini. Jadi ini bisa kita isi, nama kita bisa isi, password bisa isi. Dan di sini jenis kelamin ada dua pilihan seperti yang saya bilang tadi, ada laki-laki dan perempuan. Nah, yang button ini ada tambah, ubah, hapus, dan bersih. Jadi sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.